Jupiter Z yang lain makin ketinggalan. Teman-teman merasakan pasti nggak asing dong sama teriakan dari komedian Komeng yang jadi bintang iklan salah satu motor dari Yamaha. Motornya ada di depan saya, ini adalah Yamaha Jupiter Z. Kita bahas sejarah singkatnya dari Yamaha Jupiter. Jadi di tahun 2000 sampai 2003 itu Yamaha merilis Jupiter tanpa embel-embel Z. Jadi namanya benar-benar hanya Jupiter aja. Waktu itu mesinnya 105 cc dan bentuk lampunya itu kayak bibir senyum gitu ya, elips. Dan dia warna reflektornya tuh pure clear, bening. Lalu masuk ke generasi 2 yang dirilis sama Yamaha di tahun 2003 sampai dengan 2006. Nah, untuk generasi kedua ini, Yamaha udah mulai ngasih embel-embel huruf Z di belakang namanya. Jadi, mulai generasi Jupiter Z. Perbedaan dengan generasi Jupiter yang sebelumnya, generasi pertama, kapasitas mesinnya di generasi kedua ini menjadi 110 cc. Naik 5 cc ya teman-teman. Nah, generasi pertama dan generasi kedua ini biasa juga disebut dengan Jupiter Komeng. Karena waktu itu pelawak Komeng itu jadi bintang iklannya Jupiter, dan itu iklannya tuh kocak-kocak banget teman-teman. Dan waktu itu menggambarkan performa Yamaha Jupiter yang di kelasnya saat itu termasuk yang paling baik. Nah, yang di depan saya adalah Yamaha Jupiter Z generasi ketiga. Generasi ketiga ini mulai dikenalkan oleh Yamaha di tahun 2006 sampai akhir produksi di tahun 2009. Untuk generasi ketiga ini punya julukan lain yaitu Jupiter Z Burhan atau burung hantu. Karena dia punya bentuk lampu yang belok. Jadi ada dua reflektor kanan kiri dan bagian tengah ada lampu positioning lamp seperti ini. Di bawah di tengah ini itu jadi semacam seperti paruh dari burung hantu. Makanya Yamaha Jupiter generasi ketiga ini dikenal dengan Yamaha Jupiter Z Burhan atau burung hantu. Kemudian di tahun 2009 Yamaha merilis generasi keempat dari Yamaha Jupiter Z yang berakhir produksi sampai di tahun 2012. Untuk generasi keempat Jupiter Z itu dikenal dengan yang namanya Jupiter Z Robot. Karena memang bentuknya tuh udah mengotak-ngotak banget. Baik dari lampunya, dari lampu depan, lampu belakang, bodi-bodinya juga udah banyak mengotak-ngotak. Baru kemudian terakhir di generasi kelima yaitu tahun 2012 sampai sekarang masih diproduksi yaitu Yamaha Jupiter Z1. Perbedaannya dari bagian mesin, untuk Jupiter Z1 sudah pakai teknologi injeksi dan pastinya secara tampilan juga jauh berubah. Tampilannya lebih sporty dengan desain juga yang sedikit mirip dengan Jupiter Z Robot karena lampu juga model kotak itu. Dan untuk Jupiter Z1 ini kita kenal akan performanya dan sempat juara untuk balap motor bebek di kejuaraan nasional. Dan karena di depan saya adalah Yamaha Jupiter Z generasi ketiga, maka saya akan spesifik membahas Yamaha Jupiter Z Burhan. Untuk Jupiter Z generasi ketiga ini sebenarnya secara tampilan juga masih layak banget kalian pakai di tahun 2020 seperti sekarang. Walaupun memang pamor dari sebuah motor bebek ini udah semakin redup kalah sama motor-motor matic. Dari fisiknya, Yamaha Jupiter Z generasi 3 atau Yamaha Jupiter Z Burhan ini punya lekuk atau desain bodi yang termasuk aerodinamis. Kalian bisa lihat di bagian sayap ini, itu banyak lekukan-lekukannya. Kemudian di bagian bawah sini kayak ada semacam sirip kecilnya yang mengesankan Jupiter Z itu sebuah motor yang kencang, makanya punya aerodinamika yang cukup bagus. Jadi sayapnya nggak polos banget, lekuk halus gitu biasa ya. Dan ini banyak lekukannya. Pastinya menambah kesan sporty. Kemudian lampu depannya ini udah burung hantu banget nggak sih? Lampunya kanan kiri gini bulat, dan di bagian tengah ini ada positioning lampnya yang semacam paruhnya. Dan kanan kiri ujung ini adalah lampu sen yang seperti telinganya. Ini udah keren banget. Terus kalau dari bagian kaki-kaki dia pakai suspensi teleskopik. Remnya sudah cakram dan ini bukan floating, cakram biasa dengan kaliper 2 piston. Dan peleknya udah casting wheel, dia pelek palang 5. Kemudian speedometernya dia punya informasi yang cukup lengkap teman-teman. Ada speedometer, posisi gigi jelas banget dari N1, 2, 3, 4. Kemudian di sebelah kanan ada fuel meter dan di bagian atas tengah ada beberapa indikator seperti lampu sen ke kiri, lampu jauh dan lampu sen kanan. Untuk kontaknya dia masih model biasa. Di tahun 2006 sampai 2009 motor-motor kebanyakan masih pakai model kontak biasa tanpa pengaman magnet. Nah, di bagian tengah ini dia punya deck yang ramping banget teman-teman. Jadi buat harian, buat aktivitas di dalam kota yang padat ini nggak akan ngerepotin dan pastinya lincah. Terus bodi belakang dia juga punya bentuk yang ramping. Kalau lihat dari belakang itu bodinya semacam seperti ngeluar nyudut gitu ya, memberikan kesan sporty dan agresif ke tampilan dari Yamaha Jupiter Z generasi ketiga. Kalau untuk lampu belakang ini sebenarnya agak menipu teman-teman. Ternyata dia belum LED, tapi karena di bagian lampu remnya itu ada semacam
bulutan-bulutan kecil banyak gitu. Jadi ketika lampu remnya nyala, seakan-akan menggambarkan kalau ini adalah lampu LED. Kalian bisa lihat gambarnya di sini, mika merahnya itu ada banyak bintik-bintiknya. Itu pasti menipu kalau ini lampunya LED, padahal belum, ini masih pakai bohlam biasa. Terus untuk kaki-kaki belakang, dia pakai swing arm yang kotak dan ini sporty. Jadi kalau motor-motor di zamannya waktu itu dari Honda kebanyakan pakai swing arm yang ujungnya itu gepeng. Yamaha dengan Jupiter Z-nya ini menawarkan motor dengan swing arm mengotak, jadi memberikan kesan kekar. Sementara suspensi belakang dia pakai model ganda kanan kiri dan ini bawaannya empuk banget. Kalau untuk pengeremannya sudah pasti dia pakai tromol. Motor di tahun segitu pasti kebanyakan yang belakang masih tromol ya teman-teman. Kalau ngomongin mesin, di generasi Yamaha Jupiter Z yang ketiga ini ada perbedaan dibandingkan generasi pertama dan yang kedua, yaitu dari kapasitas mesin. Untuk Jupiter Z generasi ketiga sudah pakai mesin berkapasitas 110 cc dan dia masih berteknologi karburator SHC 2 katup dengan pendingin udara. Nah, tenaga dan torsinya ini pas banget buat aktivitas harian. Jadi buat di dalam kota dia punya respon mesin yang cukup enak, cukup enteng. Kemudian ketika jalan kosong kalian butuh kecepatan tinggi, dia punya nafas mesin yang lumayan panjang ya. Untuk top speed sih memang nggak terlalu kenceng, tapi kalau untuk kondisi standar motor ini punya performa yang sudah sangat cukup. Kemudian perbedaan lainnya untuk generasi ketiga ini dia sudah pakai induksi udara atau disebutnya oleh Yamaha itu ICE, Air Induction System. Itu sebagai komponen tambahan untuk membuat emisi dari motor ini lebih ramah lingkungan. Tandanya ada ICE-nya, itu kalian bisa lihat di blok mesinnya ada semacam pipa kecil warna krum memberikan pasokan udara segar ke arah lubang knalpot. Jadi udara yang keluar dari knalpot ini lebih ramah lingkungan. Dan yang gak kalah penting adalah suaranya ini cukup halus teman-teman. Kita dengerin. Dan suara mesin dari Yamaha Jupiter Z generasi ketiga ini terdengar cukup halus dibandingkan dengan generasi Jupiter Z yang keempat atau setelah Yamaha Jupiter Z Burhan ini, karena basis mesinnya ini masih sama dengan generasi Jupiter Z yang pertama dan yang kedua, cuman ada perbedaan di kapasitas mesin. Kemudian kalau kalian lihat bentuk knalpotnya juga masih mirip-mirip antara generasi pertama dan generasi kedua, sementara generasi yang keempat dan seterusnya punya bentuk knalpot yang berbeda dan suara knalpotnya pun terdengar lebih keras atau lebih cempreng kalau di telinga. Kalau yang ini suara langsamannya halus banget teman-teman. Jadi secara keseluruhan teman-teman, sebenarnya motor Jupiter Z generasi ketiga ini desainnya tuh masih layak banget dipakai di tahun 2020. Nggak kelihatan tua-tua banget. Dan untuk harganya, kalian bisa ngecek di pasaran. Untuk Jupiter Z generasi ketiga ini harganya sekitar 4-7 jutaan. Motor ini ditebus dengan harga 13,3 juta. Lumayan tinggi buat ukuran motor di tahun 2008. Kita panggil langsung aja yang punya deh. Kenapa sih dia bisa tembus motor ini dengan harga yang mahal? Yuk. Nah, ini teman-teman, Andi. Mana? Yuk. Tembus motor ini beneran 13 juta. 13 juta. 13 juta 300. Mahal banget. Iya, segimana ya? Cuman terbayar sih sama kondisinya. Nih jadi awal pas cari kan di Facebook Marketplace, kok ini motor harganya mahal banget kan? Oh, beda dibanding lain. Iya, apa pas lihat komentar 4.000. Nih bingung juga nih bener apa enggak nih. Pas lihat alamatnya nggak jauh dari sini ya. Kasarnya kalau emang bohong ya nggak rugi-rugi amat lah. Ya, mampirnya langsung tanah dan ternyata bener. Datang motornya di mana Pak? Itu di dalam kamar, dalam rumah lah, dalam rumah nggak di luar. Ini di kondisinya ditutupin pakai baju serikaan. Makanya uset, motor tapi hidup Pak. Hidup sih, terakhir sih kayak 3 bulan, 3 bulan gitu. Oh, ya, jarang dipakai. Iya, jarang dapat dipakai. Tapi yang bener kondisinya kayak orisinil bener begini. Apa, ya awalnya saya masih ragu bener apa enggak nih kan. Pas saya lihat-liatin dari baut-bautnya, dari kata udah congkel bekas-bekas ituan. Dari ban sih saya langsung pas lihat ban 2008 deh udah bener dah. Nggak mau, iya. Ban berarti masih bawaan nih? Nggak keras dari 2008 teman-teman. Lah udah pasti keras dah tuh bannya. Cuman orisinilnya ini bener-bener orisinil otentik ya? Bener otentik banget. Jadi sebenarnya sih dulu niatnya nyari ini motor mau ngerestorasi kan. Karena ngeliat dari majalah itu, awalnya sih sebenarnya dari majalah itu tuh. Iya, waktu pas saya lagi itu kan apa, beres-beres kamar, buset Jupiter ini cakep juga jadi restorasi. Pikiran beli bang ya, tadi lah kali rezekinya. Apa sempet nggak lama nggak dapet kan? Dapet yang begini ya udahlah nggak usah ngerestorasi, ngapain? Jadi udah begini. Aduh. Berarti ini bukan bawaan pabrik apa nih?
ini nggak ada. Aki Aki doang. Aki doang berarti. Aki ya udah. Itu belum pernah dibongkar sama sekali. Dari orangnya sih bilang yang pernah dibongkar ya tengah doang, itu karena buat STNK plat nomor udah. Dari batok pun belum pernah dibuka. Itu ada bekas coretan kisenya itu ya, dari baut gitu sama itu masih jajar, berarti kan belum pernah buka batok. Ganti lampu, bawah lampu belum berarti. Tapi menurut lo istimewanya apa sih nih motor Jupiter Burhan nih? Kenapa akhirnya naksir gitu? Basicnya sebenarnya karena warna sih ya, hijau. Hijau. Dan dulu saya sempat punya juga dulu 2007. Kenangan lama nih tuh. Sempat punya 2007 juga warna merah. Dulu enak aja di bawa riding tuh. Persis kayak gini. Enggak. Burhan ini Burhan pertama kali 2007. Itu dulu sebenarnya buat kakak saya yang perempuan. Pas punya malah nggak dipakai. Udah jadi saya yang make. Makanya enak gitu kan. Warna potnya garing banget. Terus jadi kayak kangen aja. Berarti ngeliat yang warna hijau ya. Warna langka kan, masih langka ya. Hijau lah kasarnya, kayak gebrakan Yamaha kan biasanya biru. Ya. Biru kan, wah ini hijau. Kalau biru sih udah Yamaha. Iya, kan hijau kayak ninja banget kan kalau Kawasaki hijau ya lah. Lucu juga hijau. Terus dapetnya kondisi oke, tebus lah. Tebus lah udah. Terus untuk spare part gimana sebenarnya? Sebenarnya sih banyak banget sih kalau spare part mah. Ini bukan motor yang langka banget lah ya? Belum langka ini motor. Yang langka mah sebenarnya kakaknya itu yang Jupiter yang Gen 2 lah ya. Gen 2 1 ya? Nah itu udah mulai langka tuh. Ya. Cara pas body ya, mungkin kalau mesin-mesin kan mungkin masih mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Thank you ngobrol-ngobrolnya. Oke, siap. Teman-teman, motor bebek sih emang buat sekarang ini udah jarang banget peminatnya ya. Jadi kalau di kota-kota besar seperti Jakarta, kebanyakan masyarakat lebih memilih motor matic karena nggak terlalu ribet, lebih gasrem doang. Tapi di satu sisi motor bebek ini jadi semacam berlian di tengah jerami gitu. Di antara motor-motor matic ada motor bebek, apalagi kondisinya mulus kayak gini. Nah, motor bebek ini juga dikenal akan kepraktisannya. Jadi dia penggerak rantai udah pasti lebih kuat buat bawa beban banyak. Makanya untuk sekarang ini motor-motor bebek lebih cenderung buat motor komersial atau motor kurir atau motor pengantar makanan. Terus di satu sisi untuk motor bebek saat ini harganya udah lumayan murah teman-teman. Untuk pasaran untuk Jupiter Z seperti ini yang generasi ketiga di antara 4 sampai 7 jutaan kalau kalian lihat di marketplace atau di forum jual beli online. Sementara yang ini kasus khusus, ini motornya orisinil dan odometernya benar-benar 4.000 doang. Jadi harganya agak tinggi ya, wajar aja. Oke, rasanya sekian video motor second kali ini yang membahas Yamaha Jupiter Z sama generasi yang ketiga Jupiter Z Burhan. Jangan lupa di like, di komen, di share ke teman-teman kalian, atau kalian punya ide, saran, boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya.